Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Nur Salimah Madiananda. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan teks LHO, yaitu teks laporan hasil observasi. Teks LHO adalah teks yang berisi informasi secara umum yang berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Lalu teks LHO ini ada fungsi dan tujuan. Fungsi teks LHO adalah sebagai bahan penelitian, sebagai sumber yang dapat dipercaya, lalu sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan, lalu sebagai ilmu pengetahuan dan juga menjelaskan penyusunan kebijaksanaan keputusan ataupun pemecahan masalah dalam pengamatan. Lalu struktur teks LHO. Teks LHO ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum, yaitu berisi tentang pembukaan atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan, seperti menjelaskan garis besar objek tersebut. Lalu yang kedua itu adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan juga penjelasan yang lebih detail. Lalu yang terakhir itu adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat itu berisi fungsi atau manfaat dalam setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Lalu ciri-ciri teks LHO ini yaitu tidak ada penutupan dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang mereka amati dari hasil analisis. Lalu disajikan secara menarik, baik dari kata, bahasa, isi, maupun susunannya. Lalu teks ini tidak ada opini dari penulis. Lalu ini ditulis secara menarik dan sempurna. Teks ini bersifat objektif atau universal. Lalu teks ini terbaru dan sudah kebenarannya, sudah benar-benar sudah ada kebenarannya, analisisnya gitu. Lalu teks ini tuh ditulis dengan secara umum dan berdasarkan fakta. Lalu yaitu ada ciri kebahasaan. Ciri kebahasaannya itu ada kalimat konjungsi, kalimat kompleks dan simpleks, lalu ada kata kerja, lalu ada kata sifat dan juga sinonim dan antonim. Lalu yang terakhir itu adalah langkah-langkah teks LHO. Langkah-langkah teks LHO itu yang pertama itu kalian cari terlebih dahulu objek yang akan diamati oleh kalian. Lalu yang kedua itu adalah siapkan pertanyaan ataupun poin-poin yang akan kalian amati dari hasil pengamatan tersebut. Lalu kalian catat poin dan pertanyaan tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah kalian cek kembali apakah itu pertanyaan dan poin-poin itu sudah benar dengan hasil pengamatan kalian. Ya, segitu dulu penjelasan dari saya. Sekarang akan dilanjutkan oleh Sabrina Putri Salsabila, yaitu contoh teks LHO. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teks laporan hasil observasi lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas. Selain itu, sistem alamiah yang melengkapi tubuhnya sangat kompleks, sehingga banyak teknologi yang terinspirasi dari lumba-lumba. Salah satunya contohnya adalah kulit lumba-lumba yang mampu memperkecil gesekan dengan air, sehingga lumba-lumba dapat berenang dengan sedikitnya hambatan. Hal ini
hambatan air. Hal ini digunakan untuk para perenang untuk merancang baju renang yang mirip kulit lumba-lumba. Lumba-lumba memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan yang dinamakan sistem sonar. Sistem ini dapat menghindari benda-benda yang ada di depan lumba-lumba sehingga terhindar dari benturan. Teknologi ini kemudian diterapkan dalam pembuatan radar kapal selam. Lumba-lumba adalah binatang menyusui karena lumba-lumba adalah mamalia. Mereka hidup di lautan dan sungai di seluruh dunia. Lumba-lumba adalah kerabat paus dan pesut. Ada lebih dari 40 jenis lumba-lumba. Bayi lumba-lumba yang baru lahir akan dibawa ke permukaan oleh induknya agar bisa menghirup udara. Lumba-lumba perlu naik ke permukaan untuk bernapas supaya tetap hidup. Lumba-lumba bernapas melalui lubang udara yang terletak di kepalanya. Tubuh yang licin dan ramping sesuai dengan perenang. Induk lumba-lumba menyusui anaknya dengan susu yang gurih dan menyediakan energi bagi anaknya supaya cepat besar. Setiap anak lumba-lumba selalu berada dekat induknya sehingga ibunya bisa melindungi dari bahaya. Lumba-lumba selalu menjaga hubungan dengan anaknya sehingga tubuhnya semakin besar. Induk lumba-lumba memanggil anaknya dengan siulan khusus yang bisa mereka kenali. Manusia senantiasa tertarik dengan kisah lumba-lumba. Bangsa Romawi yang telah membuat gambar mozaik lumba-lumba sekitar 2000 tahun lalu. Sekarang manusia senang berenang di laut bersama binatang yang pandai bersahabat seperti lumba-lumba. Lumba-lumba harus berhati-hati terhadap ikan hiu yang mungkin menyerang mereka sewaktu-waktu. Mereka melindungi dirinya dengan giginya. Kadang-kadang mereka menggunakan paruhnya sebagai pelantak. Manusia dapat menjala banyak sekali ikan bagi lumba-lumba untuk makanannya. Terkadang lumba-lumba tertangkap oleh jaring nelayan. Mereka tidak dapat menghirup napas di permukaan akibat mereka tenggelam. Ketika bahaya kimia yang berbahaya dibuang ke laut, limbah itu bisa meracuni makanan yang dimakan lumba-lumba. Membangun waduk di sungai dan mengeringan danau hanya menyisakan sedikit tempat bagi binatang seperti lumba-lumba Brazil untuk hidup. Lumba-lumba tergolong sebagai mamalia yang cerdas. Lumba-lumba dapat menolong manusia bila lumba-lumba sudah terlatih. Bahkan lingkaran api pun dapat mereka terobos. Singa laut, spesies primata, paus, dan anjing juga termasuk binatang yang cerdas. Lumba-lumba sudah terlatih dapat berbagai atraksi dan mereka juga dapat berhitung. Tetapi lumba-lumba liar belum dapat melakukan berbagai atraksi sehingga ini lumba-lumba dan paus sudah langka. Maka lumba-lumba dan paus harus dilindungi. Lumba-lumba dan paus telah mulai dilindungi di seluruh dunia. Apabila pengucapan kata ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.